Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Basklay Channel. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman membuat tutorial buat para pecinta kerajinan, semisal yang suka bikin patung, action figure, atau pernak-pernik kerajinan lainnya yang berbahan polymer clay seperti anting-anting, gelang, dan jenis-jenis aksesoris lainnya. Di sini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara bikin polymer clay sendiri dengan bahan-bahan yang tentunya mudah kita dapatkan yang ada di sekitar kita ya guys, dengan kualitas yang tidak kalah dari polymer clay buatan pabrik, tentunya dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, silahkan kalian ketik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya, serta jangan lupa like dan share serta komen video Basklay Channel agar kalian tidak ketinggalan video-video dan tutorial-tutorial lainnya dari Basklay Channel. Oke, di sini saya menggunakan lem epoxy ya guys, yang biasa disebut kita epoxy air, dengan merek non-shake epoxy dengan ukuran 400 gram, dan juga saya menggunakan talc resin atau bubuk resin sebagai bahan campurannya. Tentunya talc ini nanti akan dicampur agar adonan bisa menjadi liat sehingga mudah untuk kita bentuk. Dan untuk merek dan ukurannya itu tergantung selera kalian ya guys. Kalian mau pakai merek apa dan ukurannya berapa itu terserah kalian, karena memang di sini banyak sekali merek-merek lem epoxy. Tapi kalau saya lebih merekomendasikan kalian pakai Pioneer non-shake karena kualitasnya sudah saya buktikan sendiri. Nah, bagaimana caranya nanti akan saya jelaskan di video saya kali ini. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu wadahnya ya guys. Kemudian kita tuang bubuk talc resinnya. Kenapa harus talc resin dulu yang kita tuangkan? Karena kalau lem epoxy dulu nantinya takut akan menempel pada permukaan wadah ya guys, jadi harus talc resin dulu sebagai dasar atau alas biar nanti lem epoksinya itu tidak menempel ke permukaan wadah. Kita tuang. Setengah saja dulu ya guys, nanti bila kurang kita bisa tambahkan lagi. Kemudian kita baru tuang lem epoxy Pioneer non-shake yang part B. Sebenarnya yang part A dan yang part B yang mana saja dulu yang kita tuangkan itu enggak berpengaruh ya guys, karena memang prosesnya itu sama. Oh ya, kalau saya sarankan kalau kalian ingin bikin polymer clay di rumah, itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja ya guys. Nah, di sini karena saya butuhnya banyak, jadi saya akan menuangkan semuanya. Oke, di sini kita sudah mencampur lem epoksinya dengan bubuk resin. Sorry nih guys ya, jadi agak berantakan nih.
karena emang agak susah sih ngeluarin lem epoksi dari kemasan. Setelah sudah tercampur, kemudian kita adoni sama seperti kita buat kue ya guys. Terus diadoni sampai benar-benar kalis. Dan untuk tingkat kekalisannya itu tergantung dari insting aja ya guys. Kalau emang dirasa kita cukup kalis, berarti kelainya udah jadi dan siap untuk digunakan. Tapi kalau dirasa masih agak lengket atau masih menempel di tangan, kalian bisa menambahkan bubuk talaknya sedikit demi sedikit sampai benar-benar kalis. Oh ya guys, di sini saya juga mau mengingatkan, dalam proses pembuatan clay itu harus satu persatu ya guys. Yang part A atau yang part B dulu yang mau kita bikin. Nah, kalau yang part A atau yang part B udah jadi, kemudian baru disusul dengan bikin yang part B nya. Itu nggak boleh sekalian yang part A dicampur sama yang part B, nanti akan mengeras. Dan dalam proses pembuatan clay ini jangan sampai terkena percikan air ataupun ada air yang masuk ke dalam adonan, karena akan mempengaruhi tekstur pada claynya. Oke guys, saya rasa sudah cukup kalis ya, dan udah nggak lengket di tangan. Sudah saya anggap selesai dan udah jadi. Kemudian kita simpan. Oh ya, saran saya untuk cara penyimpanannya, usahakan harus dengan wadah yang terpisah. Jadi nggak boleh dicampur jadi satu ya guys, karena kalau tercampur jadi satu itu nanti akan mengeras dan susah untuk kita bentuk. Nah, di sini karena saya sudah punya sisaan clay yang part B, jadi saya akan taruh di wadah yang masih ada sisa claynya. Sekarang kita lanjut bikin clay yang part A nya. Prosesnya hampir sama ya guys, dan tidak ada perbedaan sama sekali, sama seperti proses waktu kita bikin clay yang part B. Itu nggak ada perbedaan sama sekali, hampir sama. Kita tuang terus kita adonin sampai benar-benar kalis. Dah seperti itu prosesnya. Oke guys, clay yang part A juga sudah jadi, dan saya akan menyimpannya. Oke guys, inilah polymer clay yang sudah kita bikin tadi, dan hasilnya seperti ini. Itu akan bagus sekali guys, kuat. Dan cara pemakaiannya itu sangat mudah ya, 1:1. Misalkan yang part A kalian ambil 1 mili misalkan ya, yang A 1 mili, yang B juga harus 1 mili, harus seperti itu. Dan hasilnya akan seperti ini guys. Teksturnya cukup lumayan bagus,
permukaannya halus sama seperti resin dan juga kuat guys, cukup bagus lah. Oke, sekian saja dulu tutorial dari saya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa ketik subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dan tutorial-tutorial dari saya selanjutnya, tentunya hanya di Basklay Channel. Selamat mencoba guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.